Kemudian disuruh ketemu dengan yang memberi rezeki, lu kok malah nggak berani. Nah, alasan yang biasanya muncul kenapa orang tidak berani ketemu dengan Tuhan, lu mengatakan, saya tidak siap, saya belum siap ketemu Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kok belum siap ketemu Tuhan? Saya masih banyak dosanya. Terus kemudian ditanya lebih lanjut, memangnya rencananya mau berdosa sampai umur berapa? Nggak bisa jawab. Memangnya kalau umur bertambah, dosanya berkurang? Iya sih, berkurang. Sudah nggak nyontek lagi. Sudah nggak mencuri. Terutama menyontek, mencuri. Enggak, itu sudah nggak ini. Udah nggak ngomongin orang lagi. Iya, tapi ada dosa-dosa yang umur bertambah, itu ada dosa tertentu lebih efektif dan lebih tajam dosanya. Umur berapa maksimal orang bisa sombong? 50 tahun. Setelah umur 50, sudah nggak sombong lagi. Sampai umur berapa orang bisa iri hati? Tidak ada umur. Nggak ada umur. Bukan saya tidak berani menghakimi tentu saja ya. Tetapi dalam berbagai kesempatan saya bertemu kok dengan orang-orang yang usia sudah banyak, tapi tetap sombong, tapi tetap iri. Kemudian, iya, dan tidak berpikir, minta maaf ya, lebih keras lagi, dan tidak berpikir bagaimana menghentikan dosa itu. Jadi saya tidak lagi berdosa bukan karena saya mau berhenti berdosa, tapi karena saya sudah tidak bisa berdosa lagi. Karena sudah tidak bisa berdosa, maka saya nggak berdosa. Tapi itu bukan bertobat seperti yang biasa diajarkan. Loh kok bisa? Saya berhenti berdosa bukan karena saya bertobat, tapi karena saya tidak bisa berdosa lagi. Saya janji udah nggak mau selingkuh lagi, nggak mau berzina lagi. Tapi yang bicara umurnya sudah 85. Itu bukan bertobat, tapi nggak bisa lagi. Nah, kemudian yang lain lagi, ini saya ngomong jelek semua dulu ya. Karena saya melihat, saya memperhatikan, dan kemudian sebagai orang yang, iya, bagaimanapun saya bekerja di lembaga biblika, saya bekerja untuk urusan Alkitab, saya hidup sebagai umat Katolik bersama dengan yang lain, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk memikirkan, nah disitulah saya mengambil peran itu. Kemudian yang lain lagi, ada yang begini, ini bukan ajaran Katolik. Tetapi orang-orang Katolik terus mengucapkannya dan meyakininya. Misalnya, saya berbuat baik itu supaya saya masuk surga. Kelihatannya soal sepele, saya berbuat baik, nggak ada masalah. Tapi dengan tujuan supaya saya masuk surga, nah itu masalah. Kenapa itu masalah? Kalau dengan berbuat baik saya bisa masuk surga, terus Tuhan Yesus buat apa mati di kayu salib? Dan sementara di satu kesempatan mengatakan saya berbuat baik supaya saya masuk surga, di sisi lain saya berdoa Angelus. Dalam doa Angelus silahkan perhatikan bagian marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Dua hal yang bertentangan sekaligus ada di pikiran dan di mulut banyak orang Katolik. Dan Bapak Ibu, saya tidak perlu membuat survei, cukup saya mendengarkan, memperhatikan banyak orang Katolik yang berpikir dengan cara seperti itu. Kemudian yang lain lagi, ada juga yang kontradiktif. Ketika orang berdosa,
itu ada yang kemudian membenarkan dirinya. Bagaimana orang berdosa membenarkan dirinya? Ya wajarlah kalau saya berdosa. Namanya juga manusia. Jadi wajar kan kalau berdosa? Kemudian nyebut-nyebut nama Tuhan lagi. Iya, nyebut nama Tuhan. Tuhan tahu kok kenapa saya berdosa. Ucapan Tuhan Yesus ketika sedang di Getsemani pun dikutip untuk membenarkan diri ketika berdosa. Roh memang penurut, roh memang kuat, tapi daging lemah. Itu di satu sisi ya. Coba di sisi lain, ucapkan doa tobat. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Waktu misa, selesai misa lalu mengatakan enggak apa-apa berdosa. Saya orang Katolik, hadapi penyucian, sehingga kalau berdosa pun enggak masalah. Kenapa? Toh nanti saya masih disucikan di penyucian, di purgatori. Nah, itu hal-hal yang bisa dikatakan kontras, bertentangan antara yang diucapkan, yang dilakukan, yang dipikirkan. Di satu sisi mengatakan benci kepada dosa, di sisi dan berjanji untuk tidak berdosa lagi, tapi di sisi yang lain membenarkan diri ketika berdosa dan sama sekali tidak ada perlawanan terhadap dosa. Kenapa yang dikutip bukan kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau kakimu menyesatkan engkau, penggal. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan mata, kaki, tangan satu, daripada dengan badan utuh dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, saya tidak menyalahkan. Saya bagian dari umat Katolik, saya juga bagian dari orang-orang yang berkata, berpikir seperti yang saya omongkan ini tadi. Tapi kemudian kita lihat lebih lanjut, masa seperti ini? Apakah ini benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan? Nggak bisa kita mengatakan begitu. Nah, kemudian berangkat dari situasi yang seperti ini, lalu yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana caranya supaya umat Katolik itu sungguh-sungguh dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kemudian benar-benar memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari situlah Bapak Ibu, di awal pandemi, ketika kita bekerja dari rumah, saya menulis buku itu. Buku yang kemudian saya beri judul Via Christi, artinya via itu jalan, Christi itu dari kata Kristus, bentuk genitif, jalan Tuhan. Jadi kesempatan yang buat saya sangat berharga pada waktu itu, saya bangun pagi, menulis, kemudian sampai capek, siang tidur, sore nulis, siang sore nulis lagi sampai dini hari, begitu terus saya lakukan. Ya, kemudian selesailah buku yang isinya adalah penjelasan dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam keempat Injil. Jadi buku ini isinya ya perikop-perikop, perikopnya dijelaskan, tujuannya ya supaya yang membaca umat Katolik memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di dalam buku ini juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami, pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi, dan kemudian juga ada doanya. Jadi buku ini bukan, saya nggak berani mengatakan ini buku renungan. Kalau buku renungan, itu kan yang isinya ya hasil merenung. Tapi sebenarnya buku ini adalah buku yang isinya penjelasan tentang perikop-perikop yang berisi ajaran
Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada 50 perikop ya yang didiskusikan, yang dibahas. Apakah ini sudah semua ajaran Yesus? Belum. Tapi hal-hal yang utama ya sudah disampaikan di dalam buku ini. Jadi Bapak Ibu kalau nggak beli bukunya rugi. Itu sudah diberikan linknya itu. Dan dapat diskon lagi gitu. Bapak Ibu, kalau saya harus sampaikan Bapak Ibu beli buku sebanyak apapun buku ini ya, saya nggak dapat apa-apa kok, sungguhan. Jadi saya nggak mendapatkan sedikit pun dari hasil penjualan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu beli, sama sekali itu bukan untuk saya, untuk Bapak Ibu sendiri. Dengan membaca buku ini, Bapak Ibu akan paham, akan tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam ini, keempat Injil. Nah, kalau suster-suster ini gimana? Masuk beli satu-satu suster ya. Ya. Nah, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih dulu melihat maksud dari kata jalan. Dari kata jalan ini. Nah, kemudian sekarang ini dulu. Sebentar. Bapak Ibu sudah bisa melihat yang saya tayangkan di layar? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Sudah, mungkin Pak. Bisa, bukan. Pak. Ya. Bisa. Mungkin Bisa. bukan yang pertama kali di antara Bapak Ibu melihat ini ya, PowerPoint ini. Oke. Ya. Sekarang Bapak Ibu lihat yang bagian ini saja lah. Kematian. Ya. Satu hal yang pasti akan dialami oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Nah, yang harus dipahami tentang kematian, Bapak Ibu, ini begini. Jiwa terpisah, jiwa keluar meninggalkan raga. Raga akan membusuk, atau ada yang nggak perlu sampai membusuk karena dikremasi. Yang beruntung, ini raganya akan ya tetap utuh. Tapi pada prinsipnya, ingat saja, pada waktu kematian, jiwa akan terpisah dari raga. Raga manusia akan hancur, tetapi jiwa manusia akan tetap hidup. Nah, kemudian kita lihat hidup manusia selama di dunia. Selama manusia hidup di dunia, manusia itu merupakan kesatuan jiwa dan raga. Bisa juga kita mengatakan ketika manusia hidup di dunia, itu yang kita alami adalah jiwa yang hidup di dalam raga. Manusia ya kalau dari dalam rahim mulai ya saya sebut mulai dari janin kemudian menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Nah, ada yang mengalami kematian setelah usia lanjut. Ada yang mengalami kematian ketika masih dewasa, remaja, ada yang anak-anak. Dan kemudian ada yang ya baru lahir langsung mati. Tapi yang paling mengkhawatirkan, menakutkan, itu adalah yang mati ketika masih ada di dalam rahim. Kenapa kok ini saya katakan menakutkan? Begini, ini saya belum bicara tentang dogma di dalam gereja Katolik tentang manusia yang mati di dalam kandungan ya. Tetapi sederhana saja, Bapak Ibu, ada yang mati karena gugur, ada yang mati di dalam kandungan karena digugurkan. Kemudian anak-anak yang mati di dalam kandungan karena gugur, entah karena alasan apa,
itu umumnya akan diberi nama. Diberi nama, kemudian dimakamkan dengan cara yang layak dan didoakan. Tapi silahkan mengingat sendiri, kalau ada anak di dalam kandungan yang digugurkan, apakah ada ibu yang menggugurkan bayinya, lalu memberi nama kepada bayinya, dan kemudian minta kepada orang-orang lingkungannya untuk mengatakan, Bapak, Ibu, minggu lalu saya habis menggugurkan bayi saya. Nanti minggu depan silahkan Bapak Ibu datang ke rumah dan berdoa untuk bayi saya ya. Nggak ada yang mengatakan begitu. Itu yang saya katakan, ini menakutkan. Di situ juga orang bisa salah memahami. Seolah-olah kalau bayi yang sudah digugurkan, gugur di dalam kandungan, itu otomatis masuk surga. Bapak Ibu cari kemanapun di dalam ajaran gereja Katolik, nggak ada ajaran yang kayak gitu. Kalau bayi yang digugurkan itu otomatis langsung masuk surga karena belum berdosa, maka ibu-ibu, para perempuan yang menggugurkan bayinya, dan yang terlibat di dalam pengguguran itu adalah orang-orang yang paling berjasa untuk mengantar dia ke surga gitu. Nggak ada dia dalam ajaran gereja Katolik yang seperti itu. Nggak ada. Benar bahwa bayi itu belum berdosa. Tapi ingat juga, bayi itu belum percaya kepada Yesus dan belum pernah melakukan sesuatu yang benar. Nah, jangankan yang benar melakukan sesuatu aja belum kok. Padahal di dalam iman Kristiani yang akan masuk surga yang bagaimana? Yang percaya. Nah, ini kan belum percaya. Nah, kemudian sekarang lihat lebih lanjut. Manusia itu menjalani kehidupan di dunia ini, semua manusia akan melakukannya ya, dan mengusahakan semua yang diperlukan untuk hidupnya selama di dunia. Bekerja, berelasi, dan berbagai macam hal lain yang diperlukan. Bapak Ibu bisa mengingat bagaimana Bapak Ibu dari kecil sudah belajar bekerja untuk mencari penghidupan. Bapak Ibu juga belajar tentang bagaimana bersikap terhadap sesama dan seterusnya, supaya hidupnya bahagia sejahtera selama di dunia. Tetapi orang yang beriman ya punya kelebihan. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia yang menjalani kehidupan dan mengusahakan semua yang perlu untuk hidupnya di dunia ya. Tetapi dia menjalani kehidupan ini dengan mengarahkannya pada kehidupan abadi, pada kehidupan sesudah kematian. Bapak Ibu silahkan memperhatikan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, gitu ya. Yang mengarahkan hidupnya pada hidup sesudah kehidupan dunia ini selesai. Kemudian berikutnya, sebenarnya iman itu jadinya apa? Iman dalam hal ini dipahami dengan cara begini. Bagaimana orang menjalani kehidupan di dunia ini supaya dapat memperoleh kebahagiaan bagi jiwanya yang tidak dapat mati. Orang beriman sekali lagi akan mengarahkan hidupnya pada hidup sesudah kematian. Dan dia akan menjalani kehidupan di dunia ini supaya pada akhirnya sesudah kematian dia menikmati kehidupan abadi. Nah, pertanyaan sederhananya kan Bapak Ibu silahkan mengingat diri sendiri. Saya mengikuti Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu karena memikirkan hidup di dunia ini semata atau sebaliknya. Karena saya memikirkan kehidupan yang abadi, karena saya memikirkan apa yang akan terjadi dengan saya sesudah saya meninggalkan dunia ini. Jelas kan jawabannya? Kalau orang yang mengikuti Yesus supaya bisa sejahtera selama di dunia, maka kemudian ya ini ada yang perlu mendapatkan perhatian.
Tapi begini juga Bapak Ibu, eh, pertanyaan jahat ini ya. Saya mengikuti Yesus karena memikirkan jiwa saya sesudah jiwa saya meninggalkan raga. Ya. Tapi kemudian silahkan periksa sendiri ya. Kita berdoa kepada Allah. Kita menyampaikan berbagai macam permohonan kepada Allah sejak saya sadar saya orang yang percaya sampai sekarang. Itu lebih banyak saya berdoa untuk kepentingan jiwa atau untuk kepentingan raga. Silahkan periksa sendiri. Nggak usah diingat-ingat kelamaan. Lebih banyak berdoa untuk kepentingan jiwa atau raga. Raga, Pak. Misalnya yang diminta apa coba? Jiwa. Sukses. Minta Coba ingat-ingat. kesehatan. Coba ingat. Itu jangan-jangan Sukses. permohonan paling akhir itu kalau udah ngomong kesehatan itu karena sudah tahu usia saya sudah banyak gitu ya. Nggak ada yang salah. Coba ingat-ingat dari kecil. Waktu kecil saya berdoa untuk apa ketika saya sekolah? Pandai. Dapat nilai bagus. Dapat nilai bagus. Terus Lulus ujian. iya, ujungnya Wah. nilai Dibelikan prestasi. tas Saya baru. selalu dapat seragam ranking baru. teratas. Oke, setelah selesai sekolah, minta apa kepada Tuhan? Pekerjaan Wah, yang Supaya berkualitas bisa yang bagus. bekerja. Dapat duit. Pekerjaan, Gaji bagus. gaji bagus. Setelah dapat Jabatan. rezeki bagus, jodoh dulu baru rezeki atau rezeki baru dari jodoh? Bapak Presiden. Rezeki dulu. Oke. Masuk kuliah tempat yang bagus. Iya kan sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah. Oh, ceritanya udah selesai sekolah. Sudah selesai. Ya, dapat pekerjaan sesuai dengan bidang, Pekerjaan yang sesuai dengan bidang, tapi gajinya dengan minim. loh. passion. Gaji yang bagus. Gaji bagus dulu nomor satu. Kedudukan. Lalu setelah gaji bagus masih minta lagi kedudukan. Terus Minta setelah pasangan punya hidup. jodoh, punya gaji, punya Mobil, jodoh, minta apa? fasilitas. Minta Jujur. kaya. Sudah kaya, Minta kaya sudah punya raya. jodoh, minta apa lagi? Keliling Beli dunia. mobil. Kita keluar negeri. Sudah kaya, malah udah itu Ya, kekayaan, hidupnya mobil apa? dan Itu semuanya. makan bahagia, bebas utang. Ya kalau udah kaya ya bebas utang, kalau banyak Nggak utang juga, belum Pak. kaya itu. Kan orang kaya banyak yang Jalan hidup, berutang jalan loh, hidup. Pak. Nanti habis itu terus minta jodoh, setelah Mencari minta jalan jodoh, hidup. minta anak. Ya sih, kalau Setelah gua- itu doa yang dulunya untuk saya sendiri, sekarang saya doakan untuk anak saya supaya anak Iya. saya sekolahnya benar, pekerjaan bagus, Kita dapat ngomong nih ya, Poli. buat anak. Ulang lagi kan? Habis Iya. itu, setelah itu baru ujung di bagian akhir lalu minta kesehatan, minta umur panjang, periksa lagi, minta umur panjang itu untuk apa? Silahkan jawab apa adanya. Kenapa minta umur panjang? Bisa Saya jalan-jalan takut sama menghadap keluarga, sama Tuhan. cucu. Mau ke Lordes. Saya masih mau berkarya. Ada Masih waktu. mau Saya masih mau berkarya, pelayanan. terus masih mau pelayanan, baru Belum Saya siap belum berapa siap mati. mati. berpikir tentang pelayanan? Belum siap mati. menghadap Yesus. Manusia tidak pernah puas ke Pak Seto. Hebat, malam ini nggak ada yang jawab supaya saya minta umur panjang supaya saya bisa ngeliat cucu saya. Malam ini nggak ada yang jawab begitu. Hebat. Supaya ada masa Saya untuk tadi, Pak, bertobat. bilang bisa jalan-jalan sama cucu. Oh iya, tetap ada. Tetap ada egoismenya ya dalam doa. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan dan itu tidak salah. Cuma rugi kalau berpikir hanya untuk kepentingan raga. Kenapa? Raga saya itu paling umurnya berapa? 90 tahun, 100 tahun. Itu sudah luar biasa sampai 100 tahun. Hanya untuk raga yang berumur 100 tahun, ya, saya berdoa sepanjang waktu tiap hari untuk raga saya. Untuk kepentingan jiwa saya yang abadi. Kenapa saya kurang mendoakannya? Bahkan ketika saya sesungguhnya berdoa untuk jiwa, saya geser malahan untuk kepentingan raga. Nah, nanti kita juga perlu lihat bagian ini ya.
tentang berdoa ya. Kenapa saya mengatakan rugi untuk raga yang sementara saya berdoa luar biasa. Saya sampai bisa marah kepada Tuhan. Tapi untuk kepentingan jiwa saya, kenapa kok saya minim berdoa? Bahkan ketika saya berdoa sesungguhnya untuk kepentingan jiwa, saya malah menggesernya untuk raga. Kapan itu? Bapak Ibu silahkan mengingat doa Salam Maria bagian kedua. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Iya, saya juga hafal. Tapi perhatikan, doakan kami yang berdosa ini supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Bapak Ibu, saya lapar. Doakan saya yang berdosa, yang lapar ini supaya apa? Supaya kenyang. Tuh, supaya tahu-tahu nggak Supaya makan ada tapi kenyang usaha gitu. Supaya Ya, dapat makanan. supaya dapat makanan. Bapak Ibu, saya Tuhan kirim sakit. orang makanan. Supaya tidak berdosa, Kak Seto. Supaya tahan lapar juga ya. Sekarang saya sakit, Bapak Ibu, doakan saya yang berdosa ini supaya apa? Dosa-dosa itu Dosa Benar. supaya saya sembuh. Terus? Dapat pengobatan yang benar. Ya, dapat pengobatan. Bisa jadi juga supaya tahan sakit. Supaya bisa berkarya setelah sembuh. Kemudian ini ngomong sakit dulu. Kemudian bisa jadi juga level tertentu Bapak Ibu akan mendoakan kalau memang tidak bisa disembuhkan, panggil Diterima saya. di sisi. Ada yang pernah berdoa sampai level itu? Ada. Belum. Saya tidak mengatakan semua pernah. Apakah di antara berapa ratus orang ini pernah mendoakan orang sampai pada level itu? Pernah, Pak Seto. Pernah, Ya. Sudah. Saya doain mama seperti itu, Pak. Ya, bisa jadi. Saya tidak akan menyangkal yang Bisa nggak begitu. pemaparan materi tapi jangan banyak yang ngomong jadi kayaknya berisik ya ikut acara ini. Betul, Baik, betul. kemudian yang Maksudnya berikutnya. Bapak kasih pemaparan materi aja nanti tanya jawab setelah selesai gitu loh. Jadi nggak ribut. Iya, tapi kemudian apa yang saya sampaikan ini kan sesuatu yang dialami, dirasakan oleh orang, oleh di antara kita. Jadi Ibu kalau ini nanti akan ada waktunya saya akan menyampaikan ulang Ibu. Jadi interaksi memang terjadi seperti ini akan terkesan berisik, tapi nggak usah khawatir. Saya akan sampaikan dan saya akan rumuskan ulang nanti ya. Kemudian kalau saya minta doakan kami yang berdosa ini, maka kemungkinannya supaya saya diampuni dosa saya, kemudian supaya saya sanggup melawan dosa, supaya saya tidak berdosa lagi. Jelas Bapak Ibu, ini untuk kepentingan keselamatan jiwa kan? Tapi ketika ini dirangkai dalam doa rosario, lalu rosarionya ada intensi, maka kemudian bisa tetap jatuh untuk kepentingan raga. Nah, kemudian saya belum menjelaskan, saya baru menunjukkan masalah ya. Kemudian yang berikutnya lagi, dari doa Bapa kami, dari Bapa kami sampai amin, umumnya yang Bapak Ibu ingat, yang orang Katolik ingat, dan itu kalimat yang mana? Bapa kami sampai amin. Yang paling diingat yang mana? Berilah rezeki. Berilah kami rezeki pada hari Berilah ini. kami rezeki. Giliran mengucapkan kalimat ampunilah kami, masih nggak masalah. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, di sini banyak orang mengalami keberatan untuk mengucapkannya. Betul. Padahal ini menyangkut urusan jiwa. Nah, Bapak Ibu, kembali kita ke layar ya. Orang yang beriman akan menjalani semua aspek dalam kehidupan, apalagi doa, karena mengarahkan diri kepada hidup sesudah kematian. Karena memperhatikan keselamatan jiwa. Kemudian sekarang berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian, kita
mendengar, kita mengetahui ada istilah hidup kekal. Bapak Ibu silahkan mengingat 2 poin terakhir sebelum amin dalam kredo atau syahadat. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, terus Pembangkitan pengampunan badan, kehidupan kekal. kebangkitan badan dan kehidupan kehidupan yang kekal. kekal. Nah, ini juga soal sepele tapi sangat serius. Kenapa? Umumnya kalau orang Katolik ditanya kebangkitan badan itu apa? Lalu orang lebih banyak mikir dulu atau mikir terus? Pikir dulu baru jawab atau mikir nggak jawab-jawab? Pikir nggak jawab-jawab. Nah, sekarang begini saja. Hidup kekal itu adalah tujuan orang menjadi percaya kepada Yesus. Tujuan ketika orang hidup sebagai orang beriman. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, istilah untuk hidup kekal ini yang seringkali kita pahami, ini kata surga ini ya. Kemudian kita juga sering mendengar istilah keselamatan. Kita menyebut Yesus juru selamat ini ya. Nah, kemudian apa artinya selamat? Ingat 2 hal di poin terakhir tadi loh dalam syahadat. Bangkit dari kematian, terus masuk dalam kehidupan kekal. Jadi setelah manusia mati, raga ditinggalkan, kemudian jiwa, ini yang diharapkan, yang dituju ya, jiwa akan masuk ke dalam kehidupan kekal, masuk ke dalam surga, kemudian istilah-istilah atau kiasannya jadi banyak. Masuk dalam kerajaan surga, mengikuti perjamuan surgawi, masuk ke dalam rumah Bapa. Semuanya dalam satu istilah sebenarnya cukup, hidup kekal. Nah, kemudian begini, nyatanya manusia yang hidup di dunia ini berdosa. Manusia berdosa. Nah, kemudian bagaimana mungkin manusia yang hidup di dunia dan masih dikuasai oleh dosa itu bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, hidup di tempat kediaman Allah, hidup bersama dengan Allah, padahal Allah itu kudus. Nah, sederhananya silahkan mengamati begini saja. Bagaimana manusia yang hidup di dunia, manusia yang berdosa ini bisa masuk ke dalam surga, padahal surga itu adalah kediaman Allah yang kudus. Nah, kalau mengingat hal ini, Bapak Ibu sekarang tolong membuka Injil Matius ya, bab 19, Matius 19, dari ayat 16 sampai dengan bab 20, ayat 16. Lumayan panjang, tapi ini satu bagian yang harus dibaca utuh. Silahkan membuka teksnya. Matius bab 19 dari ayat 16 ya. Di bagian ini yang sering kali diingat ya. Lihat Bapak Ibu ke bab 19 ayat 30. Ya. 13, 30. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kalimat ini seringkali diambil begitu saja, lalu dipikirkan dan kemudian bingung. Kemudian lihat ke ayat bab 20 ayat 16. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Jadi muncul 2 kali ya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengingat dalam hal ini ya. Karena
muncul di ayat 30, 19:30, muncul lagi di bab 20 ayat 16. Bapak Ibu perlu mengingat sandwich. Sandwich. Sandwich itu yang membuat enak bagian tengahnya kan ya. Iya. Kalau bagian tengahnya nggak ada, ya nggak Seperti makan roti rasa aja. tawar. Nggak Ini enak. nanti tolong diingat. Yang menjadi penting nanti bagian tengahnya. Nah, sekarang begini. Kita melihat perikopnya ya. Silahkan ke ayat 16. Ini Bapak Ibu sudah hafal kok perikopnya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya jelas, ya. Dan yang bertanya juga jelas. Jadi pertanyaannya, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus menjawab, ayat 17 ya. Bapak Ibu, di ayat 17 langsung ke kalimat ketiga yang diucapkan Yesus, supaya nggak bingung. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Pertanyaannya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, kalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Yang nanya belum paham. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, ini perintahnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu coba sekarang perhatikan, jangan membunuh, berzina, mencuri, memberi kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu. Perintah ini dari mana? 10 perintah Allah. Ya, jelas ya, dari 10 perintah Allah. Kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dari mana? Dari rangkuman 10 perintah Ingat, Allah. Rangkuman ingat. 10 perintah Allah. Oke, kalau begitu buka dulu. Jadi yang Matius 19-nya diberi tanda ya. Lalu Bapak Ibu silahkan membuka Matius 22 ayat 34. Matius 22, lihat ayat 34. Ini juga perikop yang sudah biasa. Lihat ayat 36 langsung. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus jawab. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, ayat 37. Ayat 39. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu adalah hukum terutama yang kedua dalam Taurat. Baik, kembali ke Matius bab 19. Jadi kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, jawabannya turuti perintah Allah. Perintah yang mana? Sudah ditulis dalam Taurat. 10 perintah Allah itu ada di dalam Taurat. Taurat itu dari Kejadian bab 1 sampai Ulangan 34. 10 perintah Allah ada di kitab Keluaran bab 20. Sedangkan perintah atau hukum perintah yang terutama yang kedua tadi itu ada di Imamat
19 ayat 18. Jadi kalau mau masuk ke dalam hidup, turuti perintah Allah yang sudah ditulis di dalam Taurat. Ini juga catatan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan Taurat itu kejam, dijamin orang itu yang mengatakan begitu enggak membaca ucapan Yesus tentang hukum yang terutama. Karena isi hukum Taurat justru mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, kemudian sekarang bab 19, lihat ke ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Sebenarnya kalau orang itu yakin bahwa dia sudah menuruti semua perintah Allah, selesai kan? Nggak usah nanya-nanya yang lain lagi. Dia sudah mengatakan, sudah melakukan semua perintah Allah, masih nanya. Sudah ada lagi enggak? Masih ada yang kurang enggak? Nah, kemudian Yesus berkata di ayat 21. Ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna. Perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kalau kamu mau sempurna, jual semua yang kamu miliki. Ya. Berikan kepada orang-orang miskin. Dan kamu akan memiliki harta di surga. Habis itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Di sini Bapak Ibu, banyak orang salah memahami. Orang kaya itu dipikirnya begitu sayang dengan hartanya, dan dia ya sayanglah, saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan harta, lalu saya harus menjualnya, membagi-bagikannya kepada orang miskin. Sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan. Sesungguhnya bukan itu yang membuat orang kaya itu nggak bisa menerima ucapan Yesus. Nah, untuk memahami hal ini, Bapak Ibu perlu mengingat ini kepercayaan orang-orang Yahudi yang lahir, kepercayaan yang lahir sebelum mereka percaya akan kebangkitan dan hidup kekal. Dulu ya, ketika orang Yahudi belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan dan hidup kekal, mereka percaya Allah itu adil. Iya, adil. Tapi kemudian keadilannya akan diwujudkan di dunia ini. Kalau ada orang baik, dia akan terima ganjaran. Kalau ada orang jahat, Tuhan akan memberikan kepadanya hukuman. Tuhan akan memberikan sebagai ganjaran untuk orang benar 3 hal. Kekayaan, keturunan, umur panjang. Dan hukuman untuk orang jahat, orang berdosa, udah miskin, nggak punya anak, mati muda. Itu membuat orang berpikir sungguh-sungguh. Silahkan membayangkan janda di Nain. Anaknya masih muda, mati. Itu sedihnya bukan hanya karena anaknya meninggal, tapi meninggal di usia muda dianggap itu hukuman. Nah, kemudian begini, saya ini nanti kalau pembicaraan tentang keadilan Tuhan sebelum kebangkitan badan kehidupan kekal, ini saya nggak akan perpanjang, tapi kemudian sekarang begini, ketika orang-orang Yahudi sudah percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, keyakinan ini tidak hilang. Keyakinan ini nggak hilang. Orang yang benar, orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan akan dapat ganjaran double. Di dunia dia dapat ganjaran, kekayaan, keturunan, umur panjang. Nah, sesudah dia mati, dia akan menerima ganjaran berikutnya, yaitu hidup kekal. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu muncul soal. Soalnya adalah untuk orang kaya ini, kekayaan
yang dia miliki itu adalah bukti kalau dia orang baik di hadapan Tuhan. Ingat, kekayaan itu ganjaran. Ganjaran diberikan hanya kepada orang baik, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang benar. Jadi adanya kekayaan itu adalah tanda kalau orang itu orang baik. Bapak Ibu, ini saya bicara kepercayaan orang Yahudi ya. Nah, Yesus minta supaya orang itu menjual semua yang dia miliki. Itu artinya dia harus membuang semua bukti atau tanda bahwa dia orang baik. Untuk orang Yahudi, waktu itu apalagi ya, kekayaan itu menjadi semacam kunci untuk masuk surga. Saya orang benar. Buktinya apa kalau saya orang benar? Ini kekayaan yang saya miliki. Dan kekayaan itu kemudian punya nilai rohani. Di hadapan Tuhan ini menjadi semacam, apa nyebutnya ya, sertifikat yang menunjukkan bahwa saya orang baik. Gitu. Itu dalam kepercayaan Yahudi begitu. Nah, Yesus minta supaya orang itu membuat bukti sertifikat kalau dia orang baik. Orang itu nggak bisa terima. Maka dia pergi dengan sedih. Lanjut, ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, alangkah sukarnya. Ini terjemahan yang baru, kalimatnya jadi agak aneh ya. Karena muncul kata, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Mendengar itu. Mendengar hal itu. Mendengar hal itu mendengar apa? Mendengar lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Ketika mendengar kalimat itu, murid-muridnya tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan kata demikian. Jika demikian, maksudnya apa jika demikian? Jika orang kaya yang mempunyai bukti kekayaan sebagai bukti bahwa dia adalah orang baik, kalau orang seperti itu saja susah masuk kerajaan surga, terus siapa yang bisa diselamatkan? Begitu maksudnya. Nah, kemudian Yesus memandang mereka lalu berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus ayat 27, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi perhatikan yang diucapkan Yesus. Kamu yang sudah mengikuti aku, lihat ya, nanti kalau aku sudah duduk memerintah sebagai raja, kamu akan duduk memerintah bersama aku. Perhatikan mengikuti, dan yang sebelumnya tadi tentang orang muda tadi, turuti segala perintah Allah. Yang ini beda. Ikut aku, kamu akan memerintah bersama aku. Kemudian, lihat berikutnya. Ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak, ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup
yang kekal. Perhatikan di ayat 29 ini, karena namaku meninggalkan semuanya. Nah, itu kan istilah lain untuk mengikut Yesus. Yang mengikuti Yesus, kamu yang mengikuti aku akan memperoleh hidup yang kekal. Namun 30, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, ya, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ini Tuhan bicara apa ini? Kelanjutkan. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu, ini perumpamaan ya. Harus diingat, ini perumpamaan. Ini bukan hukum, bukan pedoman ketika memberi upah. Tapi perumpamaan tentang apa? Kerajaan surga. Nah, kemudian sekarang perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan kesepakatan. Ya, kamu kerja 1 hari, dan aku akan memberikan kepadamu 1 dinar. Ya, kamu kerja sehari, sekarang, mulai sekarang. Sehari itu bagaimana? Sampai nanti matahari terbenam. Kamu bekerja, dan aku akan memberikan kepadamu 1 dinar. Nah, kemudian, lihat ayat 6. Langsung saya ke ayat 6 ya. Kita ke ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja dan bayarkan upah mereka, dan seterusnya. Lihat ke ayat 7. Kepada orang yang masuk kebun jam 5 sore, ada kesepakatan apa enggak? Ada. Enggak ada. Cuman ada kalimat apa? Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ucapan seperti tadi pagi, setelah sepakat mengenai upah sedinar sehari, gitu ya. Enggak ada. Kemudian kita masuk ke ini petang hari, matahari terbenam, kemudian waktunya pemberian upah. Pada malam hari pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, jam 5 tadi ya, hingga mereka yang masuk pertama pagi-pagi benar tadi. Nah, kemudian lihat ke ayat 9. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Nah, masuk kebun jam 5 sore, jam 6 sore berhenti bekerja, dapat 1 dinar. Kemudian ayat 10. Sorry, masih ayat 10 ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Yang masuk kebun jam 6 sore, kerja dari pagi, berpikirnya dia pasti akan mendapatkan jauh lebih banyak. Ya, kalau minimal 8 dinar lah. 10, 12, oh bagus. Itu yang mereka pikirkan. Tapi ternyata mereka hanya mendapatkan 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam.
Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka. Perhatikan jawabannya. Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Pemilik kebun anggur itu berlaku adil kepada yang masuk pertama. Berlaku adil. Apa artinya adil di sini? Berlaku sesuai kesepakatan. Ingat ya, tadi pagi kita sudah sepakat. Kamu kerja sehari, aku akan memberi kamu 1 dinar. Itu disebut upah. Itu upah. Itu kalau kata lainnya bisa upah, ganjaran, pahala, itu sama. Nah, nggak masalah kan diperlakukan adil. Jadi kalau ada yang menuduh pemilik kebun anggur itu berlaku tidak adil, berarti memahami keadilan dengan cara yang berbeda. Yang dipikirkan keadilan yang, ya kalau 1 jam 1 dinar, ya kalau 10 jam 10 dinar. Itu yang dipikirkan. Tapi kemudian lanjut dulu. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan kata murah hati. Aku murah hati. Pemilik kebun anggur murah hati. Pertanyaannya, murah hati kepada siapa? Kepada yang Murah hati terakhir. kepada yang mana? Kepada yang Murah terakhir, hati Mas. kepada yang terakhir. Jadi, yang masuk kebun pertama itu menerima keadilan. Pemilik kebun memberikan upah sesuai kesepakatan. Yang masuk kebun jam 5 sore itu tidak menerima keadilan. Dia menerima kemurahan hati. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Bapak Ibu memahami kalimat pertama menjadi yang terakhir, Bapak Ibu perhatikan perikop ini saja. Yang pertama masuk kebun anggur jam 5 jam pagi-pagi benar, terima upahnya paling akhir. Yang masuk kebun terakhir jam 5 sore malah terima upahnya duluan. Bukan terima upah, terima 1 dinarnya duluan. Nah, Bapak Ibu, perikop ini seringkali dipahami keliru. Keliru bagaimana? Yang masuk kebun pagi-pagi itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup benar sejak kecil. Yang masuk kebun jam 5 sore dan terima 1 dinar itu adalah orang yang bertobat jadi baik setelah usia lanjut. Itu salah paham ya. Salah paham, bukan salah paham, salah ngerti. Benar-benar salah mengerti. Bapak-Bapak cari di seluruh Alkitab, nggak akan menemukan paralel atau ucapan yang mirip dengan itu. Nah, ini perumpamaan. Bapak Ibu bisa langsung mengerti. Ingat tadi ya, Yesus bicara kepada orang kaya. Kalau mau masuk kerajaan surga, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, turuti perintah Allah yang ada dalam Taurat. Yesus bicara kepada murid-murid Yesus. Kamu yang mengikuti aku, kamu akan memerintah bersama aku. Nah, perumpamaan ini harus dibaca dalam rangka ucapan Yesus, baik kepada orang kaya maupun kepada murid-muridnya. 1 dinar itu mengumpamakan kerajaan surga, kerajaan Allah, atau hidup kekal. Jadi 1 dinar yang diterima itu mengumpamakan hidup kekal, kerajaan Allah, atau kerajaan surga. Yang masuk kebun dan bekerja
keras sepanjang hari itu mengumpamakan orang-orang Yahudi seperti orang kaya itu. Bekerja keras menuruti perintah Allah, lalu akan mendapatkan kerajaan surga sebagai upah atau ganjaran atau pahala. Yang masuk kebun jam 5 sore itu menerima 1 dinar bukan sebagai upah, melainkan sebagai karunia, pemberian cuma-cuma. Nah, jadi yang masuk kebun jam 5 sore itu mengumpamakan murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus, yang akan menerima hidup kekal dan akan memerintah bersama dengan Yesus. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat 2 jalan menuju hidup kekal. Ya, 2 jalan menuju hidup kekal. Jalan yang pertama bisa disebut jalan Taurat. Jalan Taurat. Maksudnya, taati perintah Allah, maka kamu akan selamat. Jalan yang kedua itu adalah jalan Yesus. Ikuti Yesus, kamu akan selamat. Kemudian, sekarang begini, orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, kalau begitu adalah orang-orang yang memilih jalan Yesus. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, sekaligus Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah jalan. Nah, berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu, kita perlu melihat keyakinan di dalam gereja Katolik antara yang diucapkan oleh banyak orang Katolik dengan yang didoakan itu beda. Ingat yang ucapan ini loh, saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Kalau begitu perbuatan baik itu menjadi jalan untuk masuk surga, dan surga akan dipahami sebagai upah, ganjaran, pahala dari perbuatan baik. Ada lagi yang tanpa berpikir apa-apa mengucapkan, ikut-ikutan mengucapkan, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan Katolik, tapi ikut-ikutan mengucapkan kalimat itu. Bandingkan dengan waktu kita berdoa Angelus. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Yang bawa siapa? Yesus. Cara membawanya bagaimana? Melalui sengsara dan salibnya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang kita doakan dalam doa Angelus. Karena itulah Bapak Ibu, ingat juga di dalam ini nyanyian pujian Paskah, itu kita bersyukur karena datangnya penyelamat. Ya. Datangnya penyelamat. Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi kita selamat karena diselamatkan, bukan menyelamatkan diri. Pakai bahasa yang lebih sederhana, sekarang begini. Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir berdosa? Ingat. Ingat ya. Sekarang Bapak Ibu jawab apa adanya. Bisa nggak Bapak Ibu membersihkan diri Bapak Ibu dari dosa? Ingin melepaskan. Nggak bisa. Membersihkan diri dari dosa. Kemudian juga, apakah Bapak Ibu bisa membersihkan suami, ibu, istri, bapak, anak Bapak Ibu dari dosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bisa melarang orang untuk berdosa. Saya bisa menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi saya tidak bisa membersihkan sesama saya dari dosa. Yang layak masuk dalam hidup kekal adalah yang bersih, yang kudus, karena Allah itu kudus. Yang bisa menguduskan manusia, itu hanya Allah. Nah, Bapak Ibu,
sampai di sini dulu. Dan kita kalau ada pertanyaan saya akan tanggapi sejauh saya sanggup. Lalu nanti masih ada yang harus kita diskusikan. Silakan Pak Alim. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Di sini ada satu pertanyaan yang masuk berkaitan dengan ini kata orang gitu ya. Ada yang bilang semua agama itu sama, hanya jalan dan caranya saja yang berbeda. Tapi kan ada yang tertulis Pak, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 14 ayat 6. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana menanggapi statement atau anggapan orang yang bahwa semua agama itu sama. Yang mengatakan semua agama sama itu bisa dipastikan. Kalau itu orang Katolik ya pasti tidak mempelajari agamanya sendiri. Itu bisa jadi hanya karena pernah mendengar atau mengambil simpulan sendiri. Agama dari Tuhan semua pasti mengajarkan yang baik. Tapi kemudian kalau orang mempelajari agamanya sendiri, orang akan mengambil simpulan yang berbeda. Bahkan ya, Bapak Ibu tolong ingat-ingat di dalam kehidupan apa adanya. Kapan Bapak Ibu menggunakan kata agama? Jelas ya, kapan menggunakan kata agama? Kapan saja? Di KTP, Pak. 1, di KTP. 2, itu pelajaran agama Katolik itu kan. Coba periksa, ingat-ingat, di dalam perayaan Ekaristi, mau di homili, mau di doa-doa, kemudian di lingkungan, mau di pendalaman kitab suci, pendalaman iman, atau ibadat lingkungan, ingat-ingat berapa kali, pada kesempatan apa, saya menggunakan kata dalam agama Katolik, begitu. Kalau nggak pernah, jarang sekali orang Katolik memakai kata itu. Apalagi dalam Ekaristi, dalam ibadah. Nah, kemudian begini, kalau kita menyebut Katolik, kita akan mengatakan apa? Saya orang Katolik, saya anggota gereja Katolik, begitu kan ucapannya. Kemudian yang berikutnya lagi, saya pengikut Yesus. Kemudian catatan sedikit berkaitan dengan hal ini ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya mendengar orang menyebut Bapak Ibu itu orang Nasrani, jangan ikut-ikutan. Iya, saya orang Nasrani. Kenapa? Saya berani memastikan yang ikut-ikutan menyebut diri saya Nasrani, bahkan itu nggak pernah belajar arti kata Nasrani. Menyebut diri saya orang Nasrani itu konsekuensinya panjang. Coba Bapak Ibu periksa lebih lanjut. Apa artinya orang Nasrani itu? Tapi lalu saya ini apa? Saya pengikut Kristus, maka saya Kristiani. Karena adanya di Eropa dari Belanda jadinya Kristen. Tapi dalam bahasa aslinya Kristianoi atau Kristiani. Itu saja sudah menunjukkan hal yang berbeda. Lebih lanjut. Sekarang begini. Kalau Bapak Ibu ngomongin agama gitu ya. Kalau kita ngomongin agama, lalu akan menyebut kitab sucinya, nabinya siapa, kitab sucinya apa, kewajibannya apa, larangannya apa. Bapak Ibu menjadi pengikut Yesus bukan nggak ada aturan ya. Menjadi anggota gereja bukan tidak ada aturan. Menjadi pengikut Yesus itu lebih utama adalah soal relasi pribadi dengan Yesus. Saya tidak melakukan sesuatu karena relasi saya dengan Tuhan Yesus. Bukan karena ini boleh, ini tidak boleh. Orang yang mengasihi, dia akan bertindak melakukan sesuatu karena pribadi yang dia kasihi. Saya tidak akan mengatakan, ibu saya itu saya salah apapun pasti diampuni. Maka kemudian saya akan terus berdosa, toh nanti akan diampuni. Nggak akan berlaku begitu. Karena ibu saya mengasihi saya dan dia akan mengampuni apapun kesalahan saya
saya justru tidak akan menyakiti ibu saya karena saya mengasihi dia. Kalau saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya punya relasi dengan Tuhan, dalam doa, dalam kehidupan batinia, maka kemudian saya akan berusaha untuk membuat Tuhan tersenyum, membuat senang, dan saya tidak akan menyakiti Tuhan. Silahkan periksa, yang kayak gini ada di kepercayaan yang lain apa enggak. Dan itu sudah cukup untuk menjawab sama atau berbeda. Kemudian, pertanyaan yang ini poin yang kedua, nah itu baru nanti kita akan diskusikan setelah tanya jawab ini. Kak, Iya. saya izin bertanya ya. Oh, tanya. Izin dulu sama Oke, Pak baik. Halim. Iya. Iya, baik, Bu. Ya, Bu Tina, silakan Bu Tina. Oke. Pak Seto, jadi bagaimana kita harus menanggapi orang yang bertanya seperti itu, bahwa ya semua agama itu sama gitu, punya jalan yang berbeda-beda. Lalu kita bagaimana harus menanggapinya? Masa kita bilang tidak sama, harus menjalani seperti Kristiani gitu. Begini, yang nomor satu, saya harus tahu apa yang saya percaya. Saya harus tahu dulu apa yang saya percaya. Kemudian, kalau saya tidak tahu apa yang saya percaya, maka kemudian saya akan menganggap semua sama itu tadi. Kemudian yang berikutnya, ya catatan saja. Kalau pada kesempatan apa Ibu mendapatkan pertanyaan seperti itu? Saya khawatir, yang saya khawatir ya, karena saya pernah mendengar yang mengatakan toh semua agama itu sama adalah anak muda yang sudah terlanjur pacaran dan ingin menikah tapi beda agama. Kemudian dia bicara kepada bapaknya, prinsipnya saya mau pindah agama, gitu ya, karena saya mau menikah. Lalu alasannya adalah toh semua agama sama. Kalau itu yang terjadi, jawab saja, kenapa kamu tidak ajak pacarmu masuk gereja Katolik? Kalau semua agama sama. Kenapa kamu tidak ajak bapak calon mertuamu untuk masuk dalam agama Katolik kalau semua agama itu sama? Nah, kalau yang bertanya seperti itu. Kalau kemudian mengatakan atau diskusinya menjadi lebih serius, semua agama ini sama, silahkan perhatikan sama dalam hal apa. Sama dalam hal apa? Silahkan periksa kesamaannya apa. Tapi kemudian nggak bisa buru-buru ambil kesimpulan semua sama. Kalau semua agama sama, terus ngapain? Itu tadi, kita punya kepercayaan yang berbeda. Kalau semua agama sama, saya mengatakan semua sama, lalu nanti Ibu juga akan diminta, ya udah Ibu ke agamaku saja, sama kok gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, biarkan saja semua orang dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian hasil buah dari kepercayaan itu akan tampak di dalam tindakan. Yang menjadi penting ketika dalam hal ini ya, ketika semua mengatakan, semua mewujudkan dalam tindakan. Kalau memang kepercayaannya benar, hidupnya akan benar. Kalau kepercayaannya nggak benar, nanti buahnya di dalam kehidupan juga tidak akan benar. Saya tidak mau mengajak Bapak Ibu untuk menanggapi pikiran orang, apalagi ngajak menanggapi ajakan untuk debat. Kebenaran tidak ditentukan dengan menang atau kalahnya debat. Begitu, Bu. Ya, Pak, baik. jadi didiamkan saja ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk mengenai pengakuan dosa, Pak. Apakah hanya dengan menjalani pengakuan dosa saja ini bisa atau tidak bisa menghapus dosa, Pak? Mohon pencerahannya. Begini, harus diperhatikan nomor satu adalah Yesus menghapus dosaku. Ingat lagu Anak Domba Allah.
Masih ingat lagunya Kak? Sampai bahasa Latinnya aja hafal semua kan ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan jahatnya, ketika saya menyanyikan lagu anak domba Allah, berasa enggak? Berpikir enggak? Masuk dalam hatiku enggak? Yesus, anak domba Allah, menghapus dosaku. Nah, itu mulai dengan situ. Jadi, Yesus hadir ke dalam dunia untuk membersihkan manusia dari dosa. Ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, berarti dia menerima kebenaran ini dan menerima juga ketika dia dibersihkan dari dosa. Setelah itu, apakah orang masih berdosa? Masih berdosa. Berdosanya kepada siapa? Bapak Ibu tolong mengingat ini doa tobat. Saya lebih banyak memperhatikan yang lama itu. Doa tobat. Bapak Ibu tolong ingat-ingat doa tobat. Allah yang Maha Rahim. Gimana? Aku menyesal atas dosa-dosaku. Ya. Patut aku engkau hukum, terutama aku tidak setia pada engkau. Terutama aku telah tidak setia Pada engkau yang maha baik bagiku. Yang maha baik bagiku. Aku tidak setia kepadamu, padahal engkau maha baik kepadaku. Itu ketika kita berdosa. Dosa saya itu adalah wujud ketidaksetiaan saya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepadaku. Baiknya itu apa? Yesus mati untuk menyelamatkan aku. Tapi aku masih berdosa. Setelah aku berdosa, apa yang harus aku lakukan? Aku menyesal. Bisa nggak Bapak Ibu ngaku dosa tapi nggak menyesal? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Apalagi, ya pokoknya saya ngaku dosa. Kalau saya nggak ngaku dosa, pasti saya dipecat nanti. Ya itu bukan menyesal, hanya mengaku saya sudah bersalah. Tapi kalau bicara tentang pengampunan, bukan mengaku, itu syarat utamanya. Menyesal, bertobat, dan kemudian baru mengucapkan pengakuan. Menyesal dan bertobatnya ini. Kemudian sekarang berikutnya, ketika kita menerima sakramen tobat, tolong Bapak Ibu ucapkan rumusan yang diucapkan oleh Romo waktu memberikan pengampunan. Romonya bilang apa? Saya lepaskan dan jangan berdosa lagi. Imam ketika mengucapkan ini kalimat di pas sakramen tobat itu loh. Atas nama gereja. Tuh, perhatikan. Jadi Romo itu, imam itu tidak mengampuni dengan kuasanya sendiri. Imam ketika melakukan ekarsi, ketika menerimakan sakramen tobat, dia bertindak atas nama gereja yang menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus yang dulu mengampuni dosa ketika hidup di dunia, sekarang Tuhan masih tetap mengampuni dosa, cuma hanya saja dalam sakramen. Maksudnya bukan Yesus secara fisik hadir, karena Yesus sudah tidak punya fisik lagi. Tapi Yesus hadir dalam diri imam, dan kemudian menyampaikan pengampunan. Pengampunannya tetap dari Tuhan, karena setelah saya dibersihkan dari dosa, saya masih berdosa, dan kemudian karena itulah saya bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Begitu peran sakramen tobat di dalam gereja. Jadi bukan romonya punya kuasa sendiri, lalu terima pengampunan. Ya, kita juga bisa ketika melakukan kesalahan minta ampun kepada yang berlaku yang salah. Tapi kemudian apakah itu kemudian dosa saya
tiba-tiba sudah hilang begitu saja. Kalau misalnya saya membunuh orang lain, saya minta maaf pada keluarganya, bahkan saya minta maaf kepada yang saya bunuh, apa kemudian itu jiwa saya langsung bersih? Enggak begitu. Begitu, Pak. Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan tadi ajaran gereja Katolik, apakah sama dengan agama yang lain? Kita kan punya pengajaran ini, Pak. Di luar gereja tidak ada keselamatan, atau yang sering kita kenal extra ecclesiam nulla salus. Apakah artinya orang yang tidak mengenal Yesus ini definitif tidak memperoleh keselamatan, Pak? Ya, ini sebenarnya di luar rencana saya untuk berbicara yang seperti ini ya. Karena nanti kalau pembicaraan yang seperti ini dilanjutkan, nanti bisa jadi lebih panjang lagi, tapi kemudian kita tidak bicara kepada yang menjadi bagian utama kita. Tapi sekarang begini saja dulu. Bapak Ibu tahu Musa, Abraham? Tahu, Tahu semua kan ya? tahu. Nah, itu anggota gereja atau bukan? Bukan. Berarti mereka ada di neraka. Tidak bisa kita mengatakan begitu. Iya kan? Kemudian berikutnya, apakah Tuhan hanya mengasihi orang-orang Kristiani? Tidak. Maka kemudian saya akan mengatakan begini, Bapak Ibu ingat yang 2 jalan tadi ya? Ingat 2 jalan itu. Sekali lagi saya tidak akan, saya memang sengaja tidak mau masuk ke dalam diskusi yang seperti itu karena diskusi kita mau bicara tentang jalan Tuhan ini ya. Dan kemudian Bapak Ibu cukuplah mengingat 2 jalan ini tadi. Kalau mau diringkas, Jalan Taurat dan jalan Injil. Taurat dan jalan Yesus itu. Dan dengan begitu nanti ya bisa diskusi di kesempatan yang lain. Ya, baik. Ya. Sementara di tempat saya itu yang masuk. Mungkin di tempatnya Pak Rudi ada pertanyaan lain, Pak, yang masuk? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mungkin Pak Seto mau dilanjutkan dulu, Pak, sambil nanti nunggu sesi kita buka lagi sesi tanya jawab. Ya. Satu lagi Ya. mungkin, Pak. Nanti aja, Pak ya. Ya, Aja. kita kasih kesempatan nanti ya. Kita masih punya waktu nanti mungkin bisa bertanya secara langsung. Silakan Pak Seto. Iya. Jadi Bapak Ibu ini arti kata via Christi itu ya jalan Kristus. Kemudian kata ini sebenarnya diambil dari Yohanes bab 14 ayat 6. Bapak Ibu silahkan membuka teksnya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1 ya. Yohanes bab 14 mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Oh, ini sebenarnya masih kelanjutan ini ya. Kata Thomas kepadanya. Jadi kalimatnya begini supaya lengkap. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau dalam bahasa ini
Yang bahasa Latin ini saya kutip dari Vulgata ya. Ego sum via et veritas et vita. Nemo venit ad patrem nisi per me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku, sebab sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama aku, Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silakan kembali ke ayat 2. Ini ada rumah Bapa. Lalu di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Yesus akan pergi ke sana, ke rumah Bapa ya, untuk menyiapkan kamar-kamar bagi murid-muridnya. Yesus akan pergi untuk menyiapkan kamar-kamar di rumah Bapa. Sesudah selesai, Yesus akan datang. Datang untuk apa? Datang untuk menjemput. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Menjemput. Tujuannya untuk apa? Di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi, pada akhirnya, murid-murid Yesus akan tinggal bersama dengan Yesus di rumah Bapa. Nah, kemudian, sekarang, begini, Yesus menyebut diri di ayat 6, itu adalah, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah jalan yang membawa orang masuk dalam kehidupan kekal. Aku adalah hidup karena aku adalah yang mengaruniakan. Aku yang diberi kuasa untuk mengaruniakan hidup kekal. Aku adalah kebenaran karena aku menyampaikan kebenaran tentang Bapa. Nah, kemudian begini dulu, Yesus menyebut diri sebagai jalan. Kalau mau sampai kepada Bapa, kalau mau sampai kepada hidup yang kekal, maka lewatilah jalan ini. Ya, lewatilah jalan yang adalah Yesus. Lalu sekarang Bapak Ibu, di dalam ini kisah para rasul, di kisah para rasul, itu berulang kali muncul ungkapan mengikuti atau pengikut jalan Tuhan. Bapak Ibu tolong periksa yang kisah bab 9. Kisah bab 9 ayat 2 itu.
mulai dari jadi Kisah Para Rasul ayat bab 9 mulai dari ayat 1 ya. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sekarang Bapak Ibu lihat di ayat 1. Di situ ada murid-murid Tuhan. Itu kan? Siapa murid-murid Tuhan itu? Orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan para rasul. Ini kejadiannya latar belakangnya di Damsyik ya, di Syria. Di Syria, di kota Damsyik itu sudah ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka ini disebut murid-murid Tuhan. Lalu di ayat 2, Bapak Ibu ketemu dengan ungkapan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Dua ungkapan ini sinonim. Murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Murid-murid Tuhan, laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian kembali kita bicara tentang Yesus. Yesus sebagai jalan. Apa yang dilakukan Yesus itu? Bapak Ibu nggak pernah lupa ungkapan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Bapak Ibu hafal di Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu terus mengucapkannya sehari 3 kali dalam doa Angelus. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Buat apa sabda itu tinggal di antara kita? Yesus menunjukkan Bapa kepada manusia. Ia memperkenalkan siapa Bapa, kemudian manusia jadinya bisa mengenal Bapa dan manusia bisa memahami yang dikehendaki oleh Bapa. Lalu, bukan hanya itu. Yesus datang ke dunia itu untuk melakukan yang dikehendaki oleh Bapa itu, yaitu menyelamatkan manusia. Dalam hal ini Bapak Ibu silakan mengingat begini, saya bacakan dari Yohanes bab 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus, firman Allah, menjadi manusia, firman itu bersama Bapa. Kalau mau tahu siapa Bapa, kalau mau tahu kebenaran mengenai Bapa, tanya, dengarkan orang yang memang kenal dengan Bapa. Jadi kalau mau bercerita tentang, jadi Bapak Ibu diminta untuk berbicara tentang orang yang Bapak Ibu kenal, tentang orang yang Bapak Ibu tidak kenal tapi Bapak Ibu harus pelajari, lalu satu lagi, tentang orang, tentang pribadi yang seumur hidup tinggal bersama Bapak Ibu. Sudah pasti Bapak Ibu paling lancar bicara tentang orang pribadi yang seumur hidup tinggal bersama aku. Yesus datang dari surga. Kalau mau tahu tentang surga, tanya yang datang dari surga kan. Dengarkan yang datang dari surga.
Yesus datang dari Bapa. Kalau mau tahu kebenaran tentang Bapa, ya tanya sama Yesus. Dengarkan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal inilah Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia memperkenalkan Bapa kepada manusia, sehingga manusia bisa memahami kebenaran tentang Bapa. Kemudian Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia, dan untuk memperoleh keselamatan. Manusia dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Nah, mengikuti jalan Kristus, mengikuti jalan Tuhan, itulah menjadi atau hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menjalani hidup, menjalani jalan Kristus, orang yang melewati jalan Kristus, yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kemudian pertanyaan belum selesai, karena percaya itu bagaimana? Percaya itu melibatkan unsur intelektual? Iya. Percaya yang melibatkan intelektual itu maksudnya saya menggunakan pikiran saya mempelajari apa yang diucapkan, yang diajarkan oleh Yesus, dan kemudian dengan pikiran saya mengambil pertimbangan dan mengambil kesimpulan. Saya menerima ajaran Yesus sebagai kebenaran. Jadi saya percaya dalam hal ini, saya mempelajari ajaran Yesus, saya mempelajari ucapan tindakan Yesus, dan kemudian dengan pikiran saya menerima itu sebagai kebenaran. Maka orang yang percaya itu harus belajar. Saya harus tahu apa yang saya percaya. Dan belajar untuk umat Katolik itu ya sesuatu yang sejak awal sudah harus diperhatikan. Silahkan Bapak Ibu mengingat untuk dibaptis, Bapak Ibu yang baptis dewasa, Bapak Ibu yang ajar katekumen tahu. Untuk bisa dibaptis, belajarnya berapa lama? Satu tahun, Pak. Boleh 1 bolos tahun. berapa kali? Seminggu sekali, setahun. Boleh bolos berapa kali? Oh, bonus. Hanya beberapa kali aja. Oh ya, enggak sedikit sekali kan toleransi ketidakdatangan, ketidakhadiran. Betul. Kemudian Bapak Ibu lihat yang baptis bayi. Mau komuni pertama, belajar. Mau terima krisma, belajar. Mau sakramen perkawinan, belajar. Belajar, betul. Tapi kemudian banyak yang berhenti belajar sesudah itu. Dan baru belajar lagi, minta maaf saya ngomong jelek, tapi banyak terjadi. Baru belajar lagi, setelah terima sakramen perkawinan, baru belajar lagi itu setelah pensiun. Banyak yang begitu. Pengetahuan yang dibawa dari kecil, itu dibawa sampai usia lanjut, tapi nggak di-upgrade. Itu yang banyak terjadi di antara umat Katolik. Saya tidak merendahkan, saya tidak meremehkan, tapi saya sebagai umat Katolik memperhatikan itu dan mengambil tindakan. Ya, contohnya itu tadi, menulis buku, membuat channel YouTube, karena ya membantu, menemani, mengajak umat untuk belajar. Kenapa banyak orang Katolik takut diskusi, nggak bisa menjelaskan imannya, gitu ya? Karena pengetahuan yang dibawa tentang imannya itu yang dibawa dari kecil. Tapi kemudian yaitu kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Tetap harus belajar. Sampai kapan? Sampai ketemu yang dipelajari. Kan belajar iman kan belajar tentang Tuhan Yesus kan ya. Kapan berhenti belajar tentang Tuhan Yesus? Ya kalau sudah ketemu Tuhan Yesus. Sampai mati. Sampai ketemu Tuhan itu tadi kita belajar. Karena begini juga. Saya mengikuti Yesus kan. Saya murid Yesus. Nah guru saya itu lo senang belajar. Ahli Taurat kan yang bertanya kepada Tuhan Yesus tadi.
Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat, gitu kan? Yesus tidak sibuk buka kitab. Yesus langsung jawab. Yang utama dalam Taurat itu ada dua. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasih sesamamu. Kalau Tuhan sudah mengatakan yang terutama dalam Taurat dari Kejadian sampai Ulangan itu ada dua, berarti Tuhan Yesus belajar Taurat. Kemudian pada akhir kalimat, pada akhir perikop di ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Yesus bisa mengatakan begitu, Yesus pasti juga belajar tentang Taurat, tentang kitab-kitab para nabi. Nah, kalau gurunya saja senang belajar, ya aneh kalau muridnya enggak senang belajar. Apalagi kalau sampai muridnya malah dengerin ajaran orang lain. Itu gurunya pasti akan sedih sekali. Nah, kembali lagi yang saya maksudkan Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus harus mengetahui apa yang saya percaya. Saya harus tahu isi kepercayaan saya. Lalu bagaimana saya bisa tahu? Pelajari kredo, pelajari syahadat itu. Saya juga nulis buku Bapak Ibu, udah lama itu. Jadi penjelasan tentang syahadat, penjelasan tentang ini kredo. Judul bukunya Fides, itu terbitan di Canisius. Judulnya Fides, Fides. Silahkan cari di Canisius. Iman. Seingat saya itu cetakan ke-7 itu sudah. Ke-5 atau ke-7. Nah, kemudian berikutnya lagi, untuk percaya kepada Yesus, enggak cukup hanya menggunakan pikiran. Saya katakan pikiran harus ya, karena kita harus belajar. Tapi enggak cukup hanya menggunakan pikiran. Apalagi berpikir, ya, yang penting mulut saya mengucapkan aku percaya kepada Yesus. Dalam hal ini, kalau syarat menjadi percaya itu adalah mengucapkan aku percaya kepada Yesus, enggak ada yang lebih percaya daripada orang Katolik kan? Bapak Ibu setahun mengucapkan kredo, mengucapkan ini aku percaya berapa kali? Seumur hidup mengucapkan syahadat berapa kali? Enggak bisa dihitung. Nggak bisa. Enggak bisa. Tapi kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang digotong oleh 4 orang, dan kemudian mereka membuka atap. Jadi, silakan diperiksa saja. Teksnya ada di Injil Markus. Bapak Ibu silakan buka Injil Markus. Kalimat ini, ada kalimat penting yang disampaikan oleh Markus. Silakan ke Injil Markus, bab 2. Injil Markus, bab 2. Ya, sudah ketemu Markus bab 2, mulai dari ayat 1. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Jadi rumah ini penuh, Yesus ada di dalam rumah, enggak ada jalan untuk menemui Yesus. Ayat 3. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Lihat ayat 4 ya. Membuka atap. Kemudian menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi atap dibongkar, orang lumpuh itu dibawa ke atas atap, terus diturunkan pakai tikar. Nah, lihat ayat 5. Ketika Yesus melihat
iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni, dan seterusnya. Lalu orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kita memperhatikan di ayat 5, Yesus melihat iman mereka. Nah, dalam hal ini, unsur percaya dengan otak jelas ada. Orang itu yang lumpuh maupun yang menggotong itu mendengar tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dia menerima, mereka menerima itu sebagai kebenaran. Tapi nggak cukup. Kalau hanya percaya seperti itu, yang lumpuh tidak akan pernah bisa berjalan. Maka kemudian iman mereka, kepercayaan mereka itu diwujudkan dengan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Lihat, membawa si lumpuh kepada Yesus ketika terhalang, membongkar atap, membawa si lumpuh naik ke atap, terus kemudian menurunkannya sehingga sampai di hadapan Yesus. Iman bukan hanya menerima dengan otak sebagai kebenaran, tetapi mewujudkan. Iman perlu diwujudkan dalam tindakan. Dan kalau dalam kisah ini tadi jelas, kalau di antara umat Katolik, Bapak Ibu jangan pernah berhenti mengingat apa yang disampaikan oleh Yakobus itu. Iman tanpa perbuatan mati. Dalam hal ini Bapak Ibu ada pertanyaan jelek sekali ini. Pertanyaan yang jelek sekali. Apa bedanya orang Katolik dengan setan? Udah jelek kan? Nah, jawabannya Bapak Ibu harus buka surat Yakobus. Kalimat yang istimewa untuk orang Katolik iman tanpa perbuatan itu harus dibuka. Baru kita akan tahu apa bedanya orang Katolik dengan setan. Apa bedanya pengikut Yesus dengan setan. Oh, setan itu percaya akan Allah apa enggak? Percaya. Percaya, gemetar lagi. Coba sekarang kita periksa surat Yakobus ya. Silakan membuka surat Yakobus. Silakan ke bab 2 ya. Yakobus bab 2. Ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya enggak. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi ini dingin ya. Kamu mau mengadakan perjalanan. Ini dingin, pakai jaket ya. Tapi cuma ngomong doang, nggak ngasih jaket. Ya, emangnya ucapan ini dingin, kamu harus pakai jaket bisa menghangatkan badannya? Nggak bisa. Nah, itulah iman. Iman yang tidak diwujudkan dalam perbuatan nggak akan bisa menyelamatkan.
Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Jelaskan kalimatnya. Setan percaya bahwa hanya ada satu Allah. Gemetar. Saya belum pernah percaya kepada Yesus sampai gemetar. Setan percaya kepada Allah, percaya bahwa hanya ada satu Allah, sampai gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, kemudian menjadi jelas Bapak Ibu, bedanya orang Katolik, bedanya para pengikut Yesus dengan setan. Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu setan yang taat. Ya kan? Orang yang percaya kepada Yesus akan mewujudkan kepercayaan itu dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak ada setan yang kayak gitu. Yang akan membedakan antara pengikut Yesus dengan setan itu adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Berikutnya lagi yang lebih jelas, enggak ada setan yang mengasihi Tuhan. Bapa mengasihi manusia, Yesus mewujudkan kasih Bapa kepada manusia. Orang yang percaya kepada Yesus merasakan Yesus mengasihi aku. Kalau Yesus mengasihi aku, maka aku pun akan mengasihi Yesus. Nah, Bapak Ibu, itu yang akan kita diskusikan di pertemuan yang berikutnya, bagaimana hidup sebagai orang yang percaya, dalam hal ini percaya akan Allah yang mengasihi aku. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Kita kembali ke satu orang yang penanya tadi, boleh Pak Seto? Satu penanya yang tadi mau sempat bertanya. Oke, iya silakan. Ya, silakan Bapak. Tadi saya belum sempat merekam namanya. Tadi ada yang ingin mengajukan satu pertanyaan. Atau mungkin sudah... Halo? Ya, silakan. Tadi saya chat tadi Pak. Jadi tadi kan dijelaskan yang perumpamaan yang pertama itu yang datang pagi-pagi, yang kebun anggur. Yang datang pagi sama yang datang terakhir itu. Oke. Nah, itu kan dijelaskan ada dua jalan. Yang taat dengan perintah Allah, sama kemudian satunya lagi yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadinya kan ada dua jalan lah. Pertanyaannya, sedangkan Yesus ini kan satu-satunya jalan. Nah, itu bagaimana menjelaskannya mungkin? Ya, itu yang... Terima kasih. Kita jawab ini. Ya, terima kasih Pak Harisu ya, panggilannya apa ini Pak? Ya. Monggo Pak Seto ditanggapi. Hari. Baik. Hari. Gantian saya yang bertanya ya. Yang punya surga itu siapa? Yang punya surga siapa? Tuhan. Yang punya kuasa untuk Bapak. yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak, siapa yang tidak layak masuk surga, siapa? Bapak. Tuhan. Bapak Ibu silahkan mengingat dalam penghakiman terakhir. Yesus, Pak. Ya. Saya berbicara sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saya berbicara sebagai mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja, oleh para rasul. Yang punya surga, Bapa. Bapa memberikan kuasa itu kepada Yesus. Lalu Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Balik lagi, yang punya kuasa untuk memberikan, mengaruniakan surga, ya hanya Yesus. Iya. Nah,
Dengan cara begini, ya saya harap menjadi lebih gampang untuk memahaminya kan ya. Dan saya tidak akan bicara tentang kepercayaan orang lain. Saya bicara sekali lagi tetap dari ya sisi orang yang percaya kepada Yesus sebagai yang murid Yesus yang belajar tentang ucapan Yesus. Gitu. Kalaupun orang-orang lain menerima surga, yang bisa memberikan surga siapa? Orang yang percaya kepada Yesus akan mengatakan, ya Yesus yang akan bisa memberikan surga itu. Ya, begitu Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto atas pengajarannya selama kurang lebih 2 jam ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan Bapak Ibu, tadi sudah saya bagikan link untuk absensi pada malam hari ini bisa diisi. Link absensi akan expired besok. Jadi link ini harus diisi malam ini, dan apabila menemui kendala mungkin Bapak Ibu bisa meminta bantuan orang-orang terdekat yang ada di rumah. Seharusnya itu bisa diisi dengan mudah. Baik, ada yang bertanya tadi apakah ada rekaman YouTube dan seterusnya. Seperti biasa ya, seperti biasa besok akan kita bagikan link YouTube-nya, link rekaman pada malam hari ini. Dan untuk materi nanti saya ini kalau Pak Seto yang ngajar, ini paling unik dari pengajar-pengajar yang lain. Beliau biasanya tidak menggunakan slide PowerPoint, sehingga kita bisa konsentrasi dengan Alkitab yang ada di depan kita dan mengikuti pengajarannya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin tadi ada yang terlewat, bisa melihat kembali, diputar rekaman ulangnya sambil dipelajari pelan-pelan bersama Alkitabnya sendiri. Jadi Pak Seto biasanya tidak ada slide PowerPoint begitu ya Pak ya. Lalu kemudian ada yang menanyakan mengenai link pembelian buku, juga akan saya share di grup. Jadi selalu pantau grup. Di situ informasi apapun yang dibutuhkan akan kami share di sana. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Ini kita akan menutup perjumpaan malam hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Asteria dari Belimbing. Silakan Ibu. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita tutup webinar hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk berkumpul hari ini melalui Zoom webinar Kitab Suci Via Kristi. Terima kasih atas hikmat dan pengetahuan yang telah dibagikan oleh Pak Seto, serta semangat yang mempersatukan kami. Berkatilah setiap peserta juga agar bisa memperoleh pelajaran dan inspirasi. Bimbinglah kami dalam menjalani aktivitas selanjutnya, juga istirahat malam kami, dan jadikan kami saksimu dalam tindakan kasih. Tidak lelah untuk terus mengejar kekudusan, serta bisa sering membuatmu tersenyum. Kami mohon semua ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto dan panitia. Selamat malam.